aku Petika Sandri karena nih menurut Sandri sudah sangat banyak sekali ya beberapa berita terkait dengan monkeypox ini, makanya Sandri pengen speak up terkait dengan ini. Karena monkeypox ini ternyata sudah sejak 2022 sampai saat ini itu sudah memasuki 88 kasus orang yang positif terkena monkeypox. Dan sekitar 74 diantaranya itu rentang antara 2022 dan 2023, sedangkan sisanya itu 2024. Dan yang tercatat untuk saat ini itu masih 14 kasus. Dan bagaimana sih cara pencegahannya dan juga ketika kalian terpapar apakah ada penata laksanaan yang bisa dilakukan. Nanti akan saya dibahas, bahkan sampai ke molekul-molekulnya akan saya dibantu juga untuk kalian yang apoteker ataupun farmasi yang ada di lapangan. Oke. Perlu diperhatikan buat teman-teman, bukan hanya dari monitoring efek samping dan interaksi obat, kalian juga harus melihat terkait dengan yang namanya terkait dengan gejala-gejala simptomatik yang terjadi pada monkeypox itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Terus juga obat-obat apa saja untuk simptomatiknya. Terus kita juga akan bahas terkait dengan obat yang memang untuk penanganan monkeypox ini kan disebabkan virus. Nah, bagaimana? Terus vaksinnya vaksin apa? Terus juga kita akan bahas terkait dengan vitamin-vitamin untuk pencegahan dari monkeypox, sama nanti kita akan bahas sedikit-sedikit tentang cara kerja dari obat-obatan si monkeypox ini. Oke, simak dan tonton ini sampai habis. Oke, Sandi juga hampir lupa terkait dengan pembahasan nanti terkait pada pasien-pasien pediatrik, anak-anak neonatus bayi, dan juga ada penyakit pembawa. Ya, misalnya memang dia sudah punya monkeypox pembawanya, tapi dia ada penyakit lain. Misalnya ada dispepsia atau sebagainya, itu kayak mana nanti penanganannya. Maka kita akan bahas juga terkait dengan hal itu secara lugas dan aktual. Sandri juga mengambil ini dari sumber beberapa jurnal yang sudah dipublish di Indonesia juga, bahkan di luar negeri juga ada. Jadi semuanya itu Sandri rangkum supaya teman-teman mempermudah untuk pemahamannya terkait dengan penanganan monkeypox ini. Tapi untuk saat ini adalah monkeypox ini untuk vaksinnya sebaiknya teman-teman itu berpikir dulu, karena kalau misalnya masih bisa ditangani dengan obat oral, dengan beberapa terapi-terapi yang sudah disebutkan dan sebagainya, itu tidak perlu menggunakan vaksin. Tetapi biasanya vaksin dibutuhkan bagi teman-teman kita yang mengalami permasalahan di mana sudah terpapar tapi dia belum menunjukkan gejala terjadinya monkeypox. Jadi dikasih dalam 2 minggu terakhir, seperti itu dikasih vaksin. Dan untuk vaksinnya itu biasanya ada beberapa penanganan-penanganan lagi, dan untuk memastikan bahwa tidak ada reaksi yang terjadi antara sistem imun dengan vaksin yang diberikan untuk si cacar monyet ini, ataupun misalnya kalian yang sudah terpapar oleh cacar monyet, seperti itu. Sebenarnya terkait dengan penularan cacar monyet ini, dia ini penularannya dari hewan ke manusia ya guys. Tapi bukan hanya itu saja sekarang, kan antar manusia pun juga sama. Jadi bisa ditularkan bukan hanya dari seksual ya, antar sesama jenis, tapi bisa juga ditularkan karena lidah, terus juga mulut ke mulut atau ludah ke ludah gitu kan, ataupun terpapar karena darahnya, dan banyak hal lagi lah yang terkait dengan pemaparan dari virus ini yang kalian bisa searching juga di Google untuk terkait dengan hal tersebut. Ya, intinya terlihat sekali untuk penularannya itu sangat mudah, karena kan terkait dengan virus ya, namanya kita bermain translasi atau transkripsi dari si DNA virusnya gitu. Jadi memang saat ini memang tidak terasa terpapar, tapi di waktu kedepannya akan bisa terjadi beberapa gejala-gejala yang akan timbul. Termasuk gejala ini nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Oke, inilah yang terjadi jika teman-teman terpapar oleh si virus monkeypox ini ya. Jadi di mana teman-teman bisa lihat sendiri ada gejala demam ya. Namanya kalau demam itu ya pasti akan ada virus, bakteri, bahkan parasit dan sebagainya tuh tubuh kita respon terkait dengan hal tersebut dan pengen bunuh si virus-virus ataupun gejala-gejala yang menyebabkan kerusakan pada tubuh kita ya. Itu adalah respon imun sebenarnya. Terus ada juga nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi ya badan-badan kalian tuh. Terus juga ada sakit kepala, baik itu kategori sedang ke berat gitu ya. Tapi ringan ada juga beberapa kasusnya Sandi lihat. Terus ada masalah nyeri punggung ya, sakit punggung. Nah, kan ada di permasalahan getah bening ya, baik itu ada pembekakan di bagian leher, ketiak, atau yang daerah-daerah yang ada getah beningnya. Dan spesifiknya terkait dengan kulit, nah itu pasti sangat terlihat sekali ya guys. Dari lesi-lesinya, dari gejala-gejalanya itu sangat nampak gitu. Lihat gambarannya akan seperti ini terkait dengan lesi yang terjadi pada bagian-bagian tubuh
yang terkena paparan dari monkeypox. Oke, next kita akan bahas terkait dengan beberapa pengobatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya terkait dengan si monkeypox ini. Ketika kalian terpapar, intinya kalian tetap juga harus ke dokter karena mendapatkan obat antivirus atau retrovirus atau antiviral ya, itu perlu resep dokter juga. Jadi kan kalian harus pemeriksaan tuh. Nah, setelah itu akan dilihat apakah benar diagnosa kalian itu kena si monkeypox. Untuk simptomatik atau gejala yang biasa-biasa saja yang bisa terlihat di sini kayak misalnya nyeri punggung, terus demam dan juga sakit kepala, kita bisa menggunakan beberapa antipiretik dan juga analgetik atau anti nyeri. Contohnya kita bisa menggunakan paracetamol atau ibuprofen, bahkan menggunakan tramadol jika kategorinya sudah sedang, atau bisa menggunakan morfin kalau sudah sakit kepalanya amat sangat berat. Jadi kalau menurut Sandi, kalau morfin itu perlu penanganan di rumah sakit. Oke, selama permasalahan ini terjadi pasti bahkan banyak cairan-cairan tubuh yang kurang. Nah, biasanya kalau udah masuk rumah sakit itu akan diberikan cairan infus, baik itu dengan NaCl ataupun dengan ring laktat dan sebagainya, tergantung dari penanganan si pasiennya ini bagaimana, seberapa parah cairannya itu keluar. Atau ada permasalahan lainnya, misalnya dia ditambah dengan mual, muntah atau masalah pencernaan dan sebagainya, bahkan sampai diare pun. Nah, itu penanganannya mungkin akan beberapa hal yang diperhatikan juga. Ada beberapa hal yang terkait dengan penambahan-penambahan yang terjadi tanpa disadari karena pengurangan cairan ini, bahkan gizinya pun juga tidak terpenuhi. Misalnya ada masalah terkait dengan yang namanya diare atau permasalahan sistem pencernaan. Kalau diare itu biasanya akan beli alternatif loperamid, altapugic, ataupun akan diberikan oralit lagi untuk cairannya. Bahkan kalau pada pasien anak-anak pun itu yang terpapar itu bisa dikasih probiotik bahkan zinc untuk mencegah terjadinya hal tersebut makin memperparah keadaan si pasien. Ataupun kalau pada pasien-pasien mual itu akan ditambahkan ondansetron. Kalau misalnya dia ada masalah lambung, lebih condong ke arah PPI atau kita menggunakan omeprazol dalam bentuk injeksi. Ataupun nanti kita akan lihat lagi pantau sampai sejauh mana permasalahan tersebut terjadi dengan terapi-terapi yang sudah disebutkan ataupun sudah dijelaskan di beberapa jurnal secara farmakokinetik dan juga farmakodinamiknya. Oke, Sandi pengen spesifik lagi, kita membahas terkait dengan antivirus yang digunakan untuk penanganan si monkeypox. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari 1 sampai berapa. Nah, itu adalah beberapa pengobatan yang memang mencegah ya terjadinya perkembangan si virus ini. Oke, Sandi pengen fokus juga terkait dengan antivirusnya ya guys. Jadi memang masih di Indonesia itu masih dipakai yang ini ya guys. Pakai tecovirimat sama cindofovir dan juga brincidofovir. Jadi ada beberapa mekanisme yang pencegahan terkait dengan yang namanya transkripsi, replikasi, dan juga ada beberapa terkait dengan dindingnya yang dirusak gitu ya. Jadi kalian lihat sendiri lagi dan mekanismenya itu nggak perlu Sandi jelaskan karena kalian udah paham terkait dengan hal ini menurut Sandri. Tapi intinya memang ini butuh resep dokter dan perlu pemahaman lagi terkait dengan diagnosa terkena penyakit monkeypox. Kak Sandi, untuk penanganan topikalnya bagaimana supaya tidak terjadi bentuk jejak dan sebagainya. Untuk penanganan topikal itu kita akan perlihatkan lagi dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini disebabkan karena virus ya sekali lagi. Dan mungkin masih saat ini digunakan adalah masih acyclovir ataupun bisa menggunakan beberapa terapi-terapi kayak untuk kulit seperti clindamycin ataupun misalnya penggunaan gentamicin atau beberapa kepentingan lagi yang perlu diperhatikan untuk terkait dengan pengobatan kulitnya, sekali lagi dengan menggunakan resep. Jadi Sandi harapkan kalian juga menggunakan agen-agen eksfoliasi seperti kayak tretinoin dan sebagainya untuk memperbaiki hal tersebut. Nggak akan bisa. Kali kalau kalian memang terkonfirmasi bahwa kalian tuh kena jerawat kayak gitu ya. Beda sama jerawat ya guys, sekali lagi. Walaupun memang ada pustula, ada sebagainya kayak gitu ya. Dan untuk multivitaminnya kalian bisa konsumsi untuk pencegahan ataupun sudah terkena itu bisa kalian konsumsi vitamin D. Itu bisa sampai dosis 10.000 maksimal international unit vitamin D-nya. Terus juga bisa konsumsi vitamin B karena ada persendian yang pegel-pegel segala nyeri-nyerinya. Juga mineral zinc itu paling terpenting tuh. Karena terkait dengan sistem daya tahan tubuh. Dan kalau ada radang, ya bisa menggunakan vitamin C maksimal 1000 mg. Oke lah, segitu aja dari Sandri. Terima kasih buat teman-teman. Semoga ini bisa menjadi pemahaman buat semuanya. Terima kasih. Salam Apotika Sandri. Kalau ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar. Atau ada tambahan lagi, boleh di kolom komentar.